Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena bila Bapak sambat semangat pagi, jawabannya pagi. 3 kali luar biasa ujungnya. Oke? Tangannya ini. Oke? Kita coba semangat pagi. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat ini di ruang serbaguna SMPN 2 Sungai Pinang dalam rangka mengikuti acara presentasi kegiatan Bapak, yaitu kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Hari ini Bapak ingin mempresentasikan tentang berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Sebelumnya Bapak berterima kasih kepada Dewan Guru yang dapat berhadir pada hari ini dalam rangka mengikuti sosialisasi ini atau kegiatan presentasi ini, dan juga kepada tenaga pendidik SMPN 2 Sungai Pinang, dan juga berterima kasih kepada kepala sekolah yang telah mengizinkan dalam kegiatan presentasi pada hari ini. Sebelum Bapak mulai tentang kegiatan presentasi hari ini, apakah kalian pernah mendengar tentang istilah budaya positif? Adalah budaya positif. Belum ada yang tahu sama sekali. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah sebagian tahu dan sebagian belum tahu. Maka hari ini kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Oke, sebelum masuk ke budaya positif, selain itu Bapak juga akan menjelaskan beberapa konsep pada hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, dan keempat motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Nah, pembahasan kita hari ini mungkin agak lebar, mungkin kira-kira 60 menit. Bapak menyita waktu kalian untuk memaparkan 7 materi ini. Nah, di dalam pendidikan sekarang dikenal dengan kurikulum, namanya kurikulum Merdeka. Bagus sekali. Kalau sebelumnya itu kurikulum 2013 atau disebutnya biasanya terkenal dengan K13. Apa Pak perbedaannya antara kurikulum Merdeka dan kurikulum K13? Nah, kurikulum Merdeka itu yang kayak apa geram? Jadi di sini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Kalau sebelumnya pembelajaran di kelas itu monoton atau terpaku kepada gurunya yang menyampaikan materi. Kalau di kurikulum Merdeka itu lebih fokus kepada siswanya yang menjadi fokus pembelajaran, atau siswa itu berhak, kami hendak belajar apa, boleh gitu ke gurunya. Nah, perbedaan pendidikan sekarang dan kolonial Belanda bisa kalian lihat di slide video, yaitu pendidikan di kolonial Belanda itu rakyat hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Artinya Indonesia ini waktu dijajah Belanda itu tuh cuma diajari tentang baca, tulis, hitung. Tidak ada materi yang lain tentang cinta tanah air, tidak diajari mereka sebelum Indonesia merdeka. Artinya dilajari berhitung pun kadang kasih kepentingan yang dilajari, tapi kasih dimanfaatkan oleh Tuhan Belanda. Seperti itu. Jadi pendidikan di waktu kolonial Belanda itu sakit banget. Makanya kita nih wajib bersyukur setelah merdeka ini pendidikan sudah nyaman. Tinggal bukan aja lagi rajin atau kadanya dalam menuntut ilmu. Sedangkan pendidikan paradigma baru, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid, yang berpusat pada murid. Artinya Bapak Ibu harus mementingkan kepentingan murid.
atau istilah bahasanya tuh menghamba pada murid. Muridnya ini perlu apa? Gurunya harus memfasilitasi. Buhan pian sebagai siswa harus ada menyampaikan buhan pian ini perlunya belajar apa, atau pian ini hobinya apa. Kalau buhan pian gak ada mufadah, ada melapor lawan gurunya, guru ini kada tahu buhan pian ini hendak belajar apa gerang, minat belajar buhan pian ini hendak apa gerang. Nah, tinggal guru-gurunya kena yang merealisasikan atau mengajarinya. Misalnya ada yang ketujuhnya berhitung, berarti ini harus fokusnya ke matematika. Misalnya orangnya ketujuh penyanyi, Bapak Karasi misalnya ini harus pintar berhitung, boleh nggak itu? Nah, paradigma pendidikan sekarang itu lebih mengutamakan kepentingan murid. Artinya kadang mungkin kita melajari iwak manjat pohon misalnya, mati loh. Nah, itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita harus mengajarkan sesuai dengan kodrat murid. Kodratnya iwak beku kunyung, kodratnya benyanyi dikasih matematika ya mantul. Iya kada? Jadi yang harus dilajari, yang harus ditekankan di situ ini lawan guru seni. Karena ini bisanya benyanyi atau ini bisa main musik. Bapak Karasi matematika hancur matematikanya nilainya. Jadi yang harus dikembangkan malah apanya? Minatnya atau apa hobinya yang dikembangkan. Jadi buat pian kena di akhir ini Bapak akan bagi kertas buat pian minatnya apa, mohon disalurkan. Bagi kertas. Oke? Pahamlah? Bapak bagi kertas, tulis minat pian situ. Hobinya apa geran? Hendaknya belajar tuh yang bisa tuh apa geran? Pasti ada. Karena setiap manusia itu bisi kelebihannya masing-masing, tapi ini ada kau mendalami atau ada kau mendeteksi lebihnya di mana. Oke. Kodratnya kayak apa? Monyet itu harap kada manjat pohon. Harap ya Pak? Berenang bisa lah monyet Pak? Amun kehebatan lawan iwak, harap siapa punyung? Harap iwak. Artinya orang yang seni tadi masih bisa matematika, ya enggak? Bisa ya matematika, cuma kada sehebat yang kodratnya, dasar hebat matematika berhulu mulai lahir. Bisa, cuma kada kawa sehebat yang orang matematika memang dari lahir. Contoh lain, orang yang hidup di gunung sama di pesisir pantai. Yang di pesisir pantai ini bisa kada gunung? Bisa gunung. Kita yang kurang gunung bisa kada gunung? Bisa juga. Cuma bisa lah sehebat orang yang hidup di pantai. Benyalang di Banyumasin itu beda lawan benyalang di Banyu Tawar. Pernah lah buat yang menyelam 5 menit di dalam banyu yang masin atau air laut? Pernah. Dan orang laut kada kawa, orang yang hidup di pesisir pantai kada kawa dipaksa turun naik gunung tiap hari, batisnya kada mungkin tahan. Karena ini sesuai kodratnya, hidupnya adalah di pesisir pantai. Oke, sekarang Bapak bagikan kertas, ini ditulis. Bapak beri waktu 5 menit untuk menulisnya. Hobi sama pengennya belajar apa di sekolah di SMP 2 sampai 3. Ini tolong dibagikan saja. Belajar main sepak bola. Oke. Pak. Diberi nama atasnya, habis itu tulis hobi sama keinginan belajarnya yang kuat ke arah mana. Oke. Ingat Pak tadi, kalau kolonial Belanda itu fokusnya kepada berhitung sama menulis saja. Membaca, berhitung, menulis. Kalau sekarang pendidikan itu lebih apa tadi? Mementingkan apa? Berpihak kepada murid supaya muridnya mencapai kebahagiaan. Belum Pak. Pak.
Kalau sudah selesai taruh di meja aja dulu, nanti di akhir materi kita kumpulkan. Sebab masih ada yang bakal ditulis di situ. Hobi sama minat belajarnya Kak. Minat yang belajar apa nama yang Main bola. Nama ditulis di atas, di bagian atas. itu. Bila ada atasnya lagi di sebelahnya lah kawan tapi namanya Belajar. Belajar campuran lah masih. Belajar campur. Belajar. terserah pian aja namanya belajar apa kak namanya. Saya juga bapak mau menemui. Bapak ya. Belajar matematika yang biar matematika. Sudah? Kita 2 menit lagi, kita lanjut materinya. Oke, kalau sudah masing-masing baris mungkin boleh dikumpulkan ke ujung. Habis itu satu orang aja yang kumpul ke sini. Kumpulkan. Boleh dikumpulkan. Masih ingat? Semangat lagi. Masih semangat karena memang betul-betul pagi.
Oke, waktunya habis. Seragam aja. Sudah? Ampun. Oke. Ini. Yang di ujung, yang di belakang belum. Ini mungkin Bapak Ibu bisa diperhatikan nanti perjalanan anaknya maunya kemana. Sudah? Oke. Kita lanjut. Kita lanjut materinya, yang lain masih perhatikan. Nah, kalau pembelajaran yang ditekankan ke kalian masing-masing individu itu sesuai yang kalian hendaki, terwujud nggak untuk mencapai kebahagiaan lahir batin lo? Terwujud. Makanya tadi kalau buat pian pintarnya baca pantun, baca puisi, baca apa lagi, baca novel, ketujuhnya berarti pelajaran apa? Pelajarannya apa berarti yang sesuai? Bahasa Indonesia. Bapak paksa buat biar belajar bahasa Inggris bahagia. Kada bahagia dan karena hasilnya kada maksimal. Makanya itu Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan kita harus mengajar sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alamnya lawan kodrat zamannya. Kita lanjut. Pendidikan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berorientasi atau berarah kepada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila apalah? Nah, jadi kalian tuh dituntut untuk nilai-nilai pribadi buhan pian tuh sesuai dengan Pancasila. Sila yang pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, artinya kita harus beriman. Yang pertama, anak-anak harus dituntut beriman. Artinya sesuai tuntunan agama, harus diisi Tuhan, diisi agama, dan artinya harus sesuai dengan ajaran agama. Akhlaknya harus sesuai aturan agama. Itu maksudnya yang berkarakter tadi itu. Inti dari kalimat berkarakter Pancasila itu. Dan juga harus sesuai dengan aturan negara. Jangan sampai kita sebagai siswa SMPN 2 Sungai Pinang melanggar norma-norma agama dan negara. Sampai mana tadi? Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Sudah dari Bapak jelaskan, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang ditulis tadi adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan buhan pian. Contoh di sini Iqbal hobinya main bola. Mata pelajaran yang disukai Iqbal itu bahasa Indonesia. Artinya setiap Ibu Siti masuk pasti Iqbal bahagia dapat mata pelajaran yang diketujuinya. Oke. Yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nih, profil pelajar Pancasila itu apa, Pak? Ini ada profil pelajar Pancasila. Artinya kalian karakternya harus sesuai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, lihat di bagian yang pertama, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Iya, itu diharapkan. Jangan sampai anak-anak SMPN 2 Sungai Pinang ada berakhlak lawan yang pihak, jangan sampai. Itu yang dikehendaki. Bila ini terwujud, bagus kada? Bagus. Sekolahan jadinya namanya bagus. Bukan pian ada hasilnya sekolah. Di sekolah SMPN 2 Sungai Pinang ini pian kada dituntut mulai pelajaran ini, mulai pelajaran A sampai Z itu paham harus dituntut, tidak dituntut sama sekali. Yang dituntut adalah yang 5 ini. Buhan pian harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Sudah belajarlah mandiri. Atau di sini masih ada yang pas bangun guring, misalnya
Yang gawiannya seorang nyimpuni kamar, kuitan masih. Nah, jadi belajar mandiri sejak dini, artinya dari hal-hal kecil, dari bersimpun, melipat baju, itu lakian atau binian harus tetap itu cara melatih mandiri di rumah. Apalagi binian yang perempuan terlebih ini harus lebih mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Nah, Bu Hantian harus belajar bernalar kritis dan itu harus dipandu oleh guru-gurunya supaya bila ada permasalahan tuh Bu Hantian pikirkan, tapi jangan sampai stres memikirkannya. Oke, bisa dimengerti lah. Bernalar kritis tuh yang kayak apa? Ada yang mau menyampaikan bernalar kritis tuh kayak apa? Ada. Adakah yang angkat tangan sebelum Bapak yang menunjuk? Bernalar kritis. Oke. Bernalar kritis itu kayak apa? Bernalar artinya berpikir kritis. Ada yang mau menyampaikan? Contoh saya apa? Berpikir kritis. Artinya tuh berpikirnya apa lebih dalam lagi? Nah itu misalnya ada permasalahan kita pikirkan, kita cari solusi, jangan dilihatkan. Itu salah satu cara berpikir kritis yang baik. Yang keempat, berkebinekaan global. Artinya jangan sampai Bu Hantian kada berkebinekaan global. Contoh kebinekaan ini apa, masalah apa? Biasanya suku, agama, budaya. Jangan sampai Bu Hantian membeda-bedakan antar suku. Ini ada suku Madura, ada Banjar, ada Jawa. Kita kumpul, jangan sampai dibeda-bedakan. Ini ada agama yang diakui Indonesia, Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Misalnya ada kawannya kada seagama, kada boleh membedakan. Kada boleh ada bullying mengenai kebinekaan atau tentang agama, ras, suku. Oke, agama tadi, ras, suku, apalagi kebinekaannya? Budayanya. Nah, jangan sampai ada bullying. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu bergotong royong. Bu Hantian sudah Bapak pelajari biasanya, atau bapak-bapak guru yang lain sudah melajari bergotong royong. Biasanya membersih sampah, ya, gotong royong di kelas, biasa masang-masang apa. Tolong misalnya ada kegiatan gotong royong di kelas, Bu Hantian umpati. Karena kehidupan sebujurnya Bu Hantian adalah ada di sekolahan. Suatu saat Bu Hantian karena lulus sekolah SMP, lulus sekolah SMA, lulus kuliah, misalnya sampai kuliah. Ujung-ujungnya mana? Kehidupannya di masyarakat. Supaya Bu Hantian diterima di masyarakat, bagus-bagus di sekolah. Nah, karena gawian kita hari ini adalah cerminan apa masa depan kita di akan datang. Misalnya Bu Hantian hari ininya main-main, artinya hasilnya pun karena pas Bu Hantian lulus sekolah akan main. Yang terakhir, kreatif. Belajar kita sebagai pelajar Pancasila atau pelajar SNPN 2 Sungai Pinang itu belajar berpikir kreatif. Misalnya ada sampah misalnya hendak diolah jadi hiasan, harus berpikir kreatif. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita masalah masuk ke disiplin positif di sekolah. Disiplin positif itu seperti apa? Dalam budaya kita, budaya yang wahini pemahamannya. Makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kalimat disiplin itu diartikan supaya orang patuh. Supaya orang disiplin biasanya diberi apa? Biasanya diberi supaya orang patuh. Supaya orang patuh. Supaya masuk jangan terlambat di sekolah. Kurang tepat. Nah, jadi bilang tadi apa bilang? Nah, hukuman, diberi hukuman. Artinya untuk memacu kurang tuh supaya jangan terlambat lagi, diberi hukuman dibilang. Nanti kita ada membahas tentang hukuman juga. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga merasa bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
Nah, jadi kita mengajunya supaya anak-anak ini memiliki apa? Memiliki nilai-nilai kebajikan. Bukan lagi kita istilahnya menghakimi. Contoh, Bu Hanbian misalnya karena terlambat ke sekolahan, Bapak Saiki. Kalau dulu pendidikan dulu, kalau muridnya datang, bukunya panjang, dicatuk, pakai penggaris sampai bangkak tangannya. Itu pendidikan yang dulu. Nah, kalau sekarang kita lebih mengacu kepada supaya siswa ini sadar dan kada mengulangi lagi. Tetapi bukan dengan cara hukuman. Nah, di disiplin positif ini kita kada membahas tentang hukuman. Nah, ini kesimpulan dari kalimat disiplin positif. Mudah-mudahan Bu Hanbian ingat, kada perlu dicatat. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif yang dimaksud di sini supaya anak-anak ini patuh tanpa ada hadiah, tanpa ada hukuman. Tadi ada yang nyebut hadiah, loh. Diberi hadiah supaya pagi datang. Nah, tapi disiplin positif yang dimaksud di sini tanpa hadiah, tanpa dihukum, tanpa diancam, tanpa apa-apa. Ini bisa patuh. Nah, kayak apa caranya? Itu yang mau diterapkan ke guru-guru sama ke siswa supaya paham disiplin positif itu seperti apa. Oke. Next. Ini ada berapa yang di sebelah kanan? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup. Artinya kebutuhan manusia itu ada kebutuhan namanya bertahan hidup. Contohnya makan gitu tadi. Minum apa lagi? Apa lagi? Duit ya. Itu kita yakin masuk kemana? Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima gitu. Kasih sayang. Artinya perlu ada ira. Sakit hati kada misalnya kuitan tuh timbul-timbul kada diherani. Pernah Bu Hanbian ngulah salah di rumah habis itu kada diherani. Pernah loh. Artinya ada rasa kada nyaman kada di hatinya. Ada. Artinya setiap manusia itu perlu yang namanya kasih sayang, entah itu dari pasangan atau dari keluarga. Yang selanjutnya, penguasaan. Manusia itu salah satu kebutuhan manusia itu yaitu penguasaan, yaitu kita perlu menguasai apa yang kita miliki. Artinya kita tuh hendak yang kita miliki ini kita mampu menguasai. Oke. Misalnya Bu Hanbian jadi guru, bapak-bapak atau ibu-ibu guru, itu pasti hendak menguasai anakmu, murid supaya patuh, supaya pintar, supaya cerdas. Itu maksud kebutuhan manusia yang penguasaan. Yang selanjutnya yang keempat yaitu kebebasan. Manusia itu hendak dirinya bebas atau tidak terikat kepada siapapun. Artinya ini hendak bebas. Tapi bebas di sini tolong diartikan dengan konotasi yang positif. Jangan bebas sebebas-bebasnya tanpa ada aturan ramu-ramu agama maupun negara. Tolong diartikan kebebasan di sini kebebasan yang positif. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Perlu senang ada manusia? Munya gabut, istilah kanak-kanak ini kan gabut. Itu pasti gara-garanya apa? Hatinya kerja yang dipikirkan, otaknya kerja yang dipikirkan, hatinya kada tenang. Efeknya apa? Hasilnya apa? Gabut. Oke, gabut. Permainan sudah pulang berapa kali? Anak-anak misalnya berapa kali push rank kalah? Berapa kali push rank kalah? Sudah ya, jadi otak lagi mau ada yang dipikirkan lagi. Hendak mabar lawan kawan kehendak kawan, hendak mabar kehendak sinyal, kehendak kuota, pikiran apa gabut. Nah itu membuktikan bahwa manusia ini butuh akan kesenangan. Oke.
Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Artinya kita harus selalu termotivasi, jangan sampai kan berdiam diri malah tersudut dengan keadaan. Kita harus selalu memotivasi diri kita sendiri. Atau juga motivasi atau dorongan dari guru itu harus didengarkan bujur-bujur. Harus didengarkan bujur-bujur motivasi. Jangan sampai down kita gara-gara satu dibully kawan. Masih ada yang ujung bully kan? Tolonglah jangan sampai di sekolah kita ada istilah bullying, karena efek sampingnya ini sampai ketua efek bullying ini. Karena ini jatuh mentalnya, ini pikirannya ada positif lagi, ujung-ujungnya ini jadi manusia yang rugi, yang jatuh downnya, dan yang ada kau pikir maju lagi karena tidak bisa termotivasi karena pengalaman-pengalaman buruk waktu dibully. Makanya jangan sampai di sekolah kita ada kasus bullying ini. Oke. Dua jenis motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik. X, bila X itu artinya dari luar. Adalah motivasi yang berasal dari luar. Contohnya, murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Itu artinya bukan dia bisa memotivasi diri sorangan. Contoh, bangun nih harus sungsung aku isuk malam, bukan pian guringnya sungsung. Karena di dalam otak pian pikiran apa? Amunnya aku terlambat, aku dihukum. Itu adalah bentuk motivasi. Dapat nilai anjlok. Siapa tadi si Iqbal ketujuh bahasa Indonesia pelajarannya? Tiba-tiba nilai Iqbal bahasa Indonesianya turun. Jadi si Iqbal aku ini harus giat lagi belajar supaya nilaiku ini jangan 5 lagi, misalnya dapat 5. Supaya meningkat. Itu adalah cara motivasi. Karena ini dapat apa tadi? Dapat dorongan dari luar karena melihat nih nilai atau hukuman dari contohnya. Oke. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Itu adalah contoh apa? Motivasi yang berasal dari luar. Misalnya kita hendak dapat pujian, dapat apa lagi? Dapat hadiah, itu adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik artinya motivasi yang berasal dari di dalam diri individunya. Yang pertama, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang selanjutnya, murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu nggak arti kebajikan? Nggak tahu. Kebajikan apa? Kebaikan. Apa contohnya? Nilai kebaikan seorang siswa itu apa contohnya? Menolong. Nilai kebaikan sama menolong dan membantu. Apa lagi? Apa? Tidak termasuk. Terakhir itu masih berupa pemberian. Selain memberi tadi apa? Nah, kita lihatlah materi selanjutnya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin yang bagus itu tidak seperti ini. Contoh, kita hendak menerapkan disiplin di sekolah, tapi dengan metode hukuman, yaitu dengan satu menyakitkan. Yang kedua, pasti rasanya katanya nyaman karena rasa terpaksa. Motivasinya pada berasal dari di dalam dirinya seorang. Ini rasa terpaksa. Yang ketiga, memaksa. Yang keempat, murid jadi takut. Takutan nggak ada mulai dihukum. Gara-gara sehari kada turun, mendengar kawannya berkesah. Jika hendak dihukum guru anu timbulnya bertambah kali turunnya, ya ada.
Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan jadinya menimbulkan siswa-siswa yang tidak jujur. 6, murid menjadi rendah diri atau ini jadi terpojok mentalnya. Yang selanjutnya, penghargaan atau hadiah. Yang pertama, tidak efektif karena ini kan bahan hadiah harusnya ada. Maunya kita ini atau motivasi gara-gara hadiah. Misalnya kalau ada hadiah kita sakit hati loh jadinya, karena ini terbiasa motivasinya tuh muncul gara-gara ada hadiah. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Ada iri kalau kayaknya ini pintar, kayak bapak balik hadiah coklat, pasti kawannya iri. Nah itu yang akan muncul. Makanya di sini disebut dengan disiplin yang gagal. Nah, misalnya di sini ditemui seperti itu, mohon perhatian koreksi. Artinya di sekolah kita misalnya terjadi yang seperti itu, tolong dikoreksi. 3, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Kita ada lagi istilahnya di dalam kurikulum sekarang, istilah ranking. Karena kurikulum merdeka itu menganggap semua anak itu pintar dengan kepintarannya masing-masing. Iwak pintar kada? Pintar berunyung. Dia ada? Monyet pintar kada? Pintar main. Jangan dipaksa tadi ikan naik pohon, jangan dipaksa. Ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses seperti apa? Yang pertama, konsekuensi, penguatannya jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati jadinya dengan peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu. Habis itu restitusi. Dengan konsep restitusi yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi yang paling bagus dalam sistem disiplin positif itu adalah tentang restitusi. Dari beberapa sistem yang kita bahas tadi adalah sistem yang restitusi ini adalah yang paling bagus. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara penanaman disiplin pada murid. Kayak apa restitusi yang bagus, kayak apa cara melakukan hukuman atau menindaklanjuti kesalahan murid yang bagus, itu kita bahas sekarang. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh ini tersalah misalnya, ini salah, bekas mukul kawannya, bekas mukul kawan. Ada misalnya konflik perkelahian, habis itu bapak hukum lah ini, bapak hukum. Asalnya banyak di si kawan 10, circle lingkaran kawannya misalnya 10. Gara-gara perilaku bapak yang salah atau cara menghukum, cara menindaklanjuti yang salah, ini jadinya kada kawan kembali ke kelompok kawannya, karena ini jadinya dijustifikasi atau dianggap kawannya tidak baik. Makanya dengan sistem restitusi ini mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, artinya kawan aja masih berkawanan pulang lawan kawanannya walaupun bentuk didisiplinkan. Ciri-ciri restitusi yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketiga bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang keempat mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima tawaran bukan paksaan. Yang keenam memperbaiki hubungan. Dan yang ketujuh menuntun untuk melihat ke dalam diri. Perbedaan.
Mungkin kalian bisa lihat situ ada kasusnya. Bapak Ibu boleh lihat kasusnya murid terlambat datang ke sekolah. Cara menghadapi paling bagus di Bapak tadi, hukuman kah, konsekuensi kah, restitusi? Dengan cara restitusi. Nah, kalau yang hukuman, kenapa kada bagus? Ini masih dilakukan di pendidikan zaman dulu. Kalau ada murid terlambat datang ke sekolah, itu muridnya disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Pernah dengar? Oke. Nah, itu yang hukuman. Kalau guru marah, habis itu hukuman guru marah-marah terhadap murid yang terlambat tadi sehingga murid menjadi takut. Ini yang metode hukuman. Selanjutnya murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Pernah ada? Pernah nggak? Misalnya kamu melakukan kesalahan, habis itu disuruh menulis, saya mau minta maaf ini sampai 100 kali. Itu adalah metode hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Ini namanya konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu masih konsekuensi. Paling bagus untuk mengatasi kasus murid terlambat datang ke sekolah ini yaitu dengan cara restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Maksud keyakinan kelas itu nanti kita bahas. Keyakinan kelas ini mirip kayak peraturan ke kelas, tapi dia lebih ke nilai-nilai positif siswa. Guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misalnya terlambat masalah, guru itu kan menyalahkan. Kada apa-apa, nakai di guru terlambat karena seberataan orang bisa terlambat, tapi gurunya ini mengakui kenapa jadi terlambat. Kada menghukum, itu adalah restitusi. Guru ini mengkonfirmasi keterlambatan murid tadi, kenapa terlambat. Yang kedua, bolehlah terlambat. Pasti kada boleh. Guru tidak langsung menghakimi, tapi menanyakan dulu apa keyakinan kelas yang dilanggar. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Posisi kontrol seorang guru, nah ini penting untuk guru atau tenaga pendidik. Guru itu mempunyai posisi kontrol. Guru itu berhak ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Jadi guru itu status kontrolnya bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya waktu upacara Senin, siswanya kada memakai atribut lengkap. Misalnya guru yang sebagai posisi kontrol yang menghukum, maka guru tadi langsung menyuruh mematuhi aturan sekolah. Habis itu disuruh berdiri pulang, berpanas di halaman. Dia kada. Itu berarti gurunya mengikuti posisi kontrol sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah. Jadi guru tadi berucap, berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Misalnya mendalam kata kecewa itu merasa bersalah kali kan? Udah gurunya, rancaknya sudah Bapak ini memadai, kenapa masih dilanggar aja lagi, kecewa Bapak. Nah, dari itu tuh kan jadinya orang merasa bersalah. Artinya gurunya kadang menghukum, tapi membuat hati muridnya merasa bersalah. Itu posisi kontrol kedua. Posisi kontrol teman. Gurunya tadi berucap atau gurunya tadi berkata, ayolah yang tertib. Buat Bapak Ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa membuat salah. Nah, itu yang sebagai teman. Yang selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Bagaimana ucapan guru yang bersifat sebagai pengontrol, yaitu kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah. Misalnya Bu Henkian melanggar tadi apa? Tidak memakai atribut lengkap waktu upacara, misalnya kada pakai sepatu hitam. Yang seharusnya aturan sekolah pakai sepatu hitam, dia pakai sepatu putih. Jadi guru ini mengkonfirmasi aja, pian salah apa nak? Ada langsung menyalahkan kada? Pian salah apa nak?
Misalnya dia Ulun nih kada pakai sepatu hitam misalnya. Itu tuh berarti sebagai pemantau. Biar tahulah nak dia. Habis itu dikonfirmasi gurunya, apa konsekuensinya punya kada pakai sepatu hitam? Ini tahu aja muridnya. Jadi si murid tadi tidak merasa terpaksanya waktu dihukum karena ia menyadari salahnya apa dan konsekuensinya apa. Udah pintai? Belum. Ya pian-pian juga nang yuk. Manajer. Sebagai manajer, seorang guru itu menanyakan apa? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Itu pasti sudah seorang guru sebagai manajer itu menanyakan seperti itu. Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini berarti gurunya berperilaku atau berposisi sebagai manajer, posisi kontrolnya. Keyakinan kelas. Nah, ini yang keyakinan kelas tadi. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa? Jadi ada peraturan kelas ini, kededa lagi peraturan kelas. Yang ada adalah keyakinan kelas. Atau tata tertib kelas. Kenapa Pak? Jadi ini keyakinan kelas. Kada tata tertib kelas atau peraturan kelas. Nah, di sini bisa kalian lihat mengapa kita memakai helm. Aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2 atau motor. Mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4? Tahulah buat kalian kenapa? Tahu. Ini motor. Kenapa yuk? Kenapa? Karena gasan keselamatan. Iya enggak? Gasan keselamatan. Pakai helm supaya apa? Jadi aturan-aturan ini sebetulnya tujuannya positif kan negatif? Positif. Artinya ini sesuai dengan kebutuhan manusia tadi kan. Proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama kita berdiskusi tentang peraturan kelas. Yang kedua merumuskan tentang peraturan kelas. Yang ketiga peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dan yang keempat penempelan keyakinan kelas. Nah, ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Bunyinya bukan apa peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Nanti kita di masing-masing kelas wajib kelas 1 dan kelas 2 berulah yang namanya keyakinan kelas. Bisa diminta dengan wali kelasnya masing-masing agar dibuatkan atau bersama-sama membuat keyakinan kelas yang disepakati. Kalau kelas 8 kemarin sudah kita berulah apa-apa aja peraturan kelas yang kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Oke. Contoh keyakinan kelasnya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, ini contoh aja. Yang kedua, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, disiplin dan bersikap jujur. Yang keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang kelima, saling tolong menolong. Dan yang keenam, hidup rukun dengan teman. Ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya menimbulkan atau memunculkan nilai-nilai positif pada manusia. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, cara pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama lebih abstrak dari peraturan, sifatnya atau kalimatnya lebih abstrak dari peraturan. Dan yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Yang ketiga, jangan banyak-banyak peraturan kelas, misalnya 40 peraturannya. Itu kan kada kompatibel lagi lawan kelas karena kebanyakan ngalih kena diingat siswanya. Yang ketiga berupa pernyataan universal. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas. Yang kelima dibuat dalam bentuk positif, bukan kalimat negatif. Yang keenam semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas. 3 tahapan segitiga restitusi.
Di sini ada istilah restitusi tadi. Kita kan tadi diperkenalkan bukan tentang menghakimi, yaitu tentang restitusi, tidak tentang menghukum. Bagaimana tahapan atau penerapan segitiga restitusi ini? Yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Oke, contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini misalnya kalian nanti melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas, bapak atau ibu guru masing-masing yang masuk atau wali kelasnya nanti melakukan restitusi. Bapak ibunya, Bu Henbian jangan tekajut karena ada istilah restitusi. Kalau Bu Henbian salah pasti dipanggil. Kalau sekarang, tapi tidak dihukum, tetapi kalimatnya adalah direstitusi. Apa itu direstitusi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Misalnya dengan kata-kata kayak apa, menstabilkan identitas. Contoh kasusnya tadi, terlambat ke sekolah. Menstabilkan identitasnya kayak apa gurunya? Pasti menanyakan, nak bujur kah? Biar terlambat ke sekolah, pasti gurunya konfirmasi dulu, inggih. Kada apa-apa nak kayak biasa aja, terlambat tuh yang lain bisa juga terlambat. Nah itu adalah contoh apa? Restitusi. Contoh menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Menurut Pian, pasti kalimatnya tuh kayak gurunya. Menurut Pian terlambat tuh bagus lah. Nah pasti gurunya nanya, pasti jawabannya kah? Kada. Atau Pian bujuran terlambat kah? Itu juga gurunya artinya memvalidasi bujuran terlambat kah? Kada. Guru ini kada langsung merestitusi atau membuat tindakan tanpa memvalidasi tindakan tersebut apakah terjadi atau kada. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah karena Bu Henbian terlambat, keyakinan kelas kita kayak apa di gurunya? Karena keyakinan kelas kita datang lebih awal, berarti Bu Henbian telah melanggar keyakinan kelas. Dan apa konsekuensinya? Dan di dalam restitusi ini tidak hanya menghakimi, tidak menghukum siswa, tapi mencarikan solusi. Misalnya alasan siswanya tadi terlambat gara-gara bangun kesiangan. Terlambat kan biasanya gara-gara bangun kesiangan. Pasti ditakuni, kenapa jadi bangun kesiangan? Karena Pak Guru setiap malam biasanya main game dulu tengah malam. Nah maka gurunya memperingati supaya tidur lebih awal. Atau misalnya gurunya konfirmasi, kayak apa itu supaya bangunnya lebih pagi lagi? Misalnya siswanya menjawab, ulun baik enak memutar alarm supaya pagi. Itu. Jadi guru ini di dalam restitusi ini tidak ada istilah hukuman, tapi guru selaku pendidik lebih mengarahkan kepada solusi supaya kesalahan siswa tadi jangan terjadi lagi, bukan dengan cara menghukum atau menghakimi. Nah mungkin untuk pertemuan hari ini itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat dan ada sedikit masukan yang bisa Bu Henbian bawa pulang ke rumah sebagai ilmu. Mungkin bagi guru-guru yang hadir juga mudah-mudahan jadi ilmu dan bisa diterapkan di kelas. Dan insya Allah kita perlahan-lahan melengkapi kelengkapan sekolah kita supaya lebih bagus lagi, supaya lebih sesuai dengan kurikulum yang sekarang ini digaungkan, itu kurikulum Merdeka. Mungkin sebelum Bapak menutup, kita semangat pagi dulu. Semangatnya yang harus tetap pagi walaupun sudah kondisinya siang, kita semangatnya harus tetap pagi. Semangat pagi.